Ujung-ujungnya apa teman-teman? Ya, bangun makam, makam dikatakan makam wali, ternyata makam wali palsu. Ya, makam keramat, ujung-ujungnya apa? Bisnis teman-teman. Agar datang orang berziarah, masukin amplop, masukin infak. Kalau kalian menginginkan sesuatu, ingin berdoa, ya langsung saja berdoa kepada Allah. Nggak perlu menjadikan orang yang sudah mati sebagai tawassul. Allah itu maha mendengar, saudaraku. Allah maha mendengar, maha mengabulkan. Dimanapun Anda berdoa, ya insya Allah Allah akan kabulkan. Ya kalau ngegasnya memang karena benar, ilmiah, ya masih mending. Kalau ngegasnya asal bunyi, sudah gagal paham, ya malah sok paling iye. Ujung-ujungnya kita ini yang dituduh-tuduh pemecah belah. Lah, pemecah belah umat katanya. Anda tidak sadar bahwa perkara modifikasi, berimprovisasi dalam ibadah, amalia ibadah yang sama sekali tidak ada dasar tuntunan dari Nabi ataupun para sahabat. Justru itulah sumber perpecahan. Jadi sudahlah ya, capek sebenarnya kalau kita ngomongin oknum-oknum model seperti ini teman-teman. Ya kalau bukan komenannya cuman komen celaan, cacian, anarkis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ya berita terbaru nih, ya sangat-sangat gempar. Ditemukan 41 makam wali palsu yang diduga dijadikan tempat praktik perdukunan dan penyimpangan oleh oknum tak bertanggung jawab. Ya entah siapa lagi ini pelakunya, tetapi siapapun itu teman-teman, satu yang pasti. Yang pasti bukan dari orang-orang Salafi ataupun dari orang-orang Wahabi. Ya, ngeri teman-teman. 41 makam wali palsu loh dibongkar. Dan ini viral banget teman-teman. Coba kita simak videonya teman-teman. Ya, miris. Pemirsa, warga Sitepus, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menemukan 41 makam palsu yang diduga 41 makam wali palsu teman-teman. kuat dijadikan tempat pesugihan. Allah. Warga di kawasan Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menemukan 41 makam keramat palsu yang diduga sengaja dibangun untuk mencari keuntungan sendiri. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Ya, bangun makam, makam dikatakan makam wali, ternyata makam wali palsu. Ya, makam keramat, ujung-ujungnya apa? Bisnis teman-teman. Agar datang orang berziarah, masukin amplop, masukin infak. Ya kan? Ini nih contohnya nih. Ya saya tidak katakan semua ya, ini yang saya bahas hanya ini makam ini. Ya saya yakin di luar sana masih banyak kok makam wali yang memang benar-benar itu makamnya beneran, wali beneran. Ya saya nggak ada urusan dengan itu. Yang saya jadi masalahkan ini loh. Nggak main-main teman-teman. 41 makam wali dibongkar dan ternyata itu palsu. Makam keramat palsu yang berada di tengah hutan karet yang masih produktif tersebut kerap didatangi sejumlah orang yang diduga akan mencari pesugihan. Didatangi oleh orang yang ingin cari pesugihan. Ya pengen kaya dengan cara jalan pintas. Ya mudah dibodoh-bodohi dengan oknum seperti ini. Coba, ya Allah. Dia memang makam keruhun. Resah dengan keberadaan makam keramat palsu tersebut, warga bersama ulama dan budayawan membongkar makam palsu tersebut. Alhamdulillah ya. Masya Allah ini warga setempat ya. Masih bagus ya, responnya. Selain itu, warga juga membongkar dan membakar sejumlah bangunan yang dijadikan padepokan. Oh, ada padepokannya juga, teman-teman. Milik lahan kebun karet, Eni Suhaimi, mengaku selama ini lahan tersebut disewa oleh warga ini ya, resah dan khawatir warga bongkar makam tersebut sehingga membongkar ya. Orang pria dari Banten. Mau butuh berapa lama lagi? Ya mau butuh berapa lagi hal-hal seperti ini terungkap? Ya, kemarin sudah tuh ada makam yang dibongkar, ternyata isinya kosong. Ya. Dan gak main-main teman-teman, infaknya itu sampai 5 karung duit loh, itu duit semua. Disetor, ya, ke salah seorang ya kalian sudah pasti tahu lah siapa. Ya, sekarang ada lagi nih, 41 makam wali palsu, makam keramat palsu dibongkar di Sukabumi. Ya ntar apa lagi? Di mana lagi? Ya, mau sampai kapan masyarakat kita ya umat kita mau dibodoh-bodohi dengan semacam hal seperti ini? Ya, kalau kalian ingin mendoakan seseorang, ya doakan saja tanpa harus meminta-minta, kan bisa. Kalau kalian menginginkan sesuatu, ingin berdoa, ya langsung saja berdoa kepada Allah. Nggak perlu menjadikan orang yang sudah mati sebagai tawassul. Ya kalau orang itu masih hidup ya nggak masalah. Kenapa harus menjadikan orang yang sudah meninggal dijadikan tawassul coba? Ya. Allah itu maha mendengar saudaraku. Allah maha mendengar, maha mengabulkan. Dimanapun Anda berdoa, ya insya Allah Allah akan kabulkan.
Ya, kenapa mesti kita butuh orang perantara, apalagi orang itu meninggal dunia, sudah meninggal dunia kita butuh perantaranya untuk doa kita ini diterima oleh Allah. Apakah kita tidak percaya dengan doa kita sendiri? Apakah kita tidak percaya dengan kualitas ketaatan kita sendiri, kualitas keislaman kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Makam ini ditemukan dan dibongkar oleh paguyuban Pajajaran Anyar di Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Ya. Menurut pemantauan warga sekitar ya tentang keberadaan makam tersebut ya dilakukan pada Kamis tanggal 22 kemarin ya setelah paguyuban menerima informasi ya dari keresahan dari masyarakat setempat yang dimana ada warga sekitar teman-teman ya yang merasa sangat prihatin dengan temuan ini. Ya sebab keberadaan makam-makam palsu ini, ya makam palsu, ya bukan hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk praktik-praktik yang menyimpang. Ya wajar ya teman-teman, kalau melihat dari keadaan saudara kita, ada di antara mereka ya, yang sangat-sangat kita sayangkan, masih banyak ya. Masih banyak di antara mereka itu masih muda untuk dibodoh-bodohi dengan hal seperti ini. Ya sekali diberitahu bahwa ini loh makam keramat, ya ini loh makam wali, yang katanya barokah, ya bagus untuk tempat kita tawassulan dan lain-lain. Ya tanpa kita cek terlebih dahulu apakah memang benar atau tidak makam tersebut. Ya langsung saja kita main percaya. Ya langsung datang, duduk, cium-cium batu nisan, berdoa. Ya menjadikan si mayat menjadi perantara agar doa kita diterima oleh Allah. Ya terus ya, itu begitu pulangnya masukkan amplop infak ya ke kuburan wali palsu ini yang dibongkar. Gampang percaya teman-teman. Ya mau dikibulin sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Ya, mereka dengan mudahnya percaya dengan keberkahan dari kuburan si mayat itu. Sampai akhirnya ada yang minta-minta kepada si mayat. Menjadikannya sebagaimana perantara. Agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal teman-teman ya, di dalam kita ini beribadah, meminta, berdoa, Allah tidak butuh perantara. Ya Allah tidak butuh tandingan-tandingan seperti itu. Allah sudah jelaskan dan katakan di dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang kamu seru ya, atau sembah selain Allah. Ya tiada mempunyai apa-apa. Walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka juga tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kamu. Ya sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang maha mengetahui. Surah Fatir ayat 13-14. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Hal ini dalam konteks kalau kita bertawassul ya. Menjadikan mayit orang yang sudah meninggal itu ya. Maka ini terlarang. Ya berbeda kalau misalkan kita bertawassul terhadap orang yang masih hidup. Atau objek yang kita ingin jadikan perantara itu masih hidup. Ya misal saya minta didoakan oleh salah seorang kiai. Yang saya anggap dia itu soleh. Dia berpaham lurus. Maka boleh saya minta didoakan kepada kiai tersebut. Ya karena orangnya masih hidup. Ya objeknya ada. Ya nampak bisa kita lihat. Ya sebagaimana hal ini dilakukan juga oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Uwais Al-Qarni. Ya salah seorang sahabat yang sangat-sangat berbakti dengan ibunya. Yang dimana karena amalannya itu membuat Rasulullah SAW sampai mengatakan kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, jika engkau bertemu dengan seorang pria yang bernama Uwais Al-Qarni yang memiliki tanda seperti ini, ya disebutkan tuh sama Nabi, ya ciri-cirinya. Umar, kalau kamu ketemu dengan orang ini yang mempunyai ciri-ciri seperti ini, ya, dan dimaksud Nabi di sini adalah Uwais Al-Qarni, maka mintalah ia untuk memohonkan ampunan untukmu wahai Umar. Subhanallah. Boleh ya. Sebab objeknya yang mau kita jadikan tawassul itu yang dimana di sini adalah Uwais Al-Qarni pada saat itu masih hidup teman-teman. Jadi saya di sini sekalian meluruskan juga ya terhadap oknum-oknum yang selama ini. Ya entah ini karena kebenciannya memang udah nggak ketulungan atau memang tidak paham nih, gagal paham. Ya sering saya mendengar yang mungkin Anda juga kan pernah mendengar ada oknum dari mereka yang mengatakan teman-teman di Salafi itu mengharamkan ziarah kubur. Ya mengharamkan tawassul. Ya Allah. Hei ente paham gak yang dimaksud dari teman-teman di Salafi itu ya dalam hal mengharamkan ziarah kubur ataupun tawassul itu. Ya itu bukan mengharamkan ziarah kuburnya ataupun tawassulnya secara mutlak. Tidak teman-teman. Yang diharamkan itu ya adalah perbuatan yang Anda lakukan di kuburan itu. Ya minta-minta kepada si mayit, menjadikan mayit sebagai perantara agar doa dikabulkan. Ya ini yang haram. Kalau Anda datang sekedar ziarah kubur, mendoakan si mayit, ya tanpa meminta ataupun menjadikan si mayat perantara agar doa kita diterima. Ya silahkan, itu tidak masalah. Jadi kadang saya heran ya dengan oknum sebagian dari mereka. Ya anggap saja namanya si Mawar lah, inisialnya Mawar gitu ya.
Udah salah dinasihatin, disampaikan yang benar. Malah dia gagal paham. Dan lucunya malah ngegas, nyolot gitu loh. Ya kalau ngegasnya memang karena benar, ilmiah ya masih mending. Kalau ngegasnya asal bunyi gitu. Ini kan jadi menampakkan ketanya gitu loh. Sudah gagal paham ya malah sok paling iye. Ujung-ujungnya kita ini yang dituduh-tuduh pemecah belah. Lah, pemecah belah umat katanya. Anda tidak sadar bahwa perkara modifikasi berimprovisasi dalam ibadah, amalia ibadah yang sama sekali tidak ada dasar tuntunan dari Nabi ataupun para sahabat. Justru itulah sumber perpecahan. Ya. Jadi sudahlah ya, capek sebenarnya kalau kita ngomongin oknum-oknum model seperti ini teman-teman. Ya kalau bukan komenannya cuman komen celaan, cacian, anarkis. Ya gitu terus. Sok paling iye, ya playing victim. Ya playing victim. Ya contohnya coba lihat komen-komen oknum mereka. Ya. Katanya Salafi Wahabi itu buatan Yahudi. Dekat dengan Yahudi. Dengan pedenya itu ngomong seperti itu ya. Padahal coba kita lihat teman-teman kemarin. Yang kelima oknum yang datang ke Israel itu siapa coba? Ya dari mana dia? Salafi kah? Wahabi kah? Ya. Aneh memang orang seperti ini. Ya modelan seperti ini. Jadi benar ya kata Bung Rocky. Ya. Kita ini memang harus ikut andil dan mau menyebarkan virus-virus akal sehat. Akal sehat itu yang ketika salah, diam. Ya bukan justru koar-koar dan nuduh-nuduh sana sini. Ya nyari kambing hitam. Sudahlah, nggak akan ada yang habisnya sebenarnya kalau bahas modelan oknum-oknum macam seperti ini teman-teman. Ya. Terakhir yang saya mau sampaikan bahwa sekali lagi ya, kejadian sempat viral kemarin itu bahwa ada dibongkarnya makam wali palsu. Yang dimana setelah dibongkar ternyata tidak ada isinya. Ya ditambah duit infaknya itu mencapai 5 karungan per tahun. Katanya ya. Dan disetor ke salah satu oknum habaib katanya. Dan kita nggak tahu sekarang ya bagaimana kelanjutan dari kabar tersebut. Ya apakah oknum yang membuat makam itu bagaimana sekarang kita juga nggak tahu. Dan sekarang ada lagi 41 makam wali palsu yang dibongkar oleh warga di Sukabumi. Ya membuat kita seharusnya sadar ya semakin mengoreksi diri teman-teman. Merenung bahwa kebutuhan kita ini tiap-tiap dari kita ini akan ilmu syar'i, ilmu agama yang benar, ilmu agama yang lurus. Itu sangat teramat penting. Sehingga outputnya ke depannya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ya dibodoh-bodohi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hanya karena dikatakan ini berkah, ini makam wali, langsung saja kita main percaya. Tanpa menimbang terlebih dahulu apakah ini memang benar makam wali atau tidak. Ya atau kosong isinya. Ya semoga kita dan seluruh anak keturunan kita terhindar dari apa yang namanya seperti ini teman-teman. Ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.